Pernah saya didatangin 2 kali. Awalnya mereka hanya mau lihat-lihat. Nah, setelah itu nggak lama berapa bulan kemudian mereka datang lagi dengan didamping orang Indonesia salah satunya. Yang ini dari orang Singapura. Terus akhirnya mereka ketemu dengan saya. Terus saya banyak tanya jawab dengan mereka. Mereka bilang mereka minta izin untuk membuat replika mengenai rupang patung Hindu. Nah di situ saya udah mulai curiga. Saya tanya maksudnya apa. Dia bilang dia ingin sekali membuat replika persis seperti ini. Udah sampai di situ. Nggak lama kemudian akhirnya mereka terus terang bilang sama saya, ini kalau memang nanti saya bikin replika, ini pasti lebih baik. Yang itu udah kurang baik, udah baik pecah-pecah. Boleh nggak nanti kita ambil, kita bawa, gitu. Terus mereka ada perkataan, berapa you minta, gitu. Itu modus ya? Ya betul. Nah semenjak itu, jadi saya mulai ada pengalaman, jadi ada sedikit kekhawatiran. Makanya saya ada konsultasi ke orang yang mengerti, dapat info sebaiknya tidak boleh difoto supaya mereka tidak bisa membuat replika atau apa dan tidak boleh diizinkan. Itu aja yang jadi pegangan saya sampai sekarang. Itu kejadiannya kapan? Persisnya saya lupa, tapi kurang lebih di tahun 2000-an lah. Terusnya kecurigaannya Pak Among itu dasarnya apa? Ya karena kayak terlalu mengajakkan saya supaya gimana gitu, ngebujuk saya lah istilahnya. Malah saya punya dibilang itu udah jelek, udah kusam dan udah ada yang pecah-pecah. Memang ada yang pecah-pecah. Dia akan bikinkan sempurna. Sekarang ada lagi nggak Tidak upaya-upaya pernah lagi datang. Karena mulai dari saat itu setiap mau ada apa-apa saya perketat. Yuk dari mana, keperluannya apa, kolaborasi itu langsung kita nggak bisa terima gitu. Terusnya yang tadi mau diduplikasi oleh orang Singapura ya? Ya. Itu yang arca Hindu atau Hindu. arca Buddha? Yang Hindu. Arca yang mana tuh namanya? Aduh namanya saya kurang tahu ya. Tapi saya tahu itu apa Durga atau apalah gitu. Ya nanti tunjuki saya ya. Boleh. Itu ngomong-ngomong tuh arca dari mana ya menurut pengetahuan Pak Among? Kalau ceritanya yang saya dapat dari almarhum Suhu yang pertama, itu memang peninggalan dari Belanda. Karena ini wihara ini kan asalnya tempat Belanda. Dan bangunan ini juga tidak ada berbentuk bangunan kayak kelenteng. Gitu. Ini bangunannya gaya Eropa ya kalau nggak salah gitu. Ya, ini dulunya rumah tuan tanah. Betul. Iya, iya. Bilangnya Landhuis ya, kalau di buku Landhuis. ya Landhuis Ya. di buku sejarahnya. Ini rumahnya Frederick Julius Coyet. Ya, dan masih bertahan arca tersebut. Nantinya apakah ada niat disumbangkan ke salah satu lembaga atau ke museum? Tapi mungkin kita mau membuat satu sejarah aja karena nih tempat ini kan sudah dinyatakan sebagai cagar budaya. Ya, Jadi untuk melengkapinya, saya rasa sebaiknya biar tetap di sini. Karena ini merupakan sejarah, tonggak sejarah wihara ini satu-satunya yang peninggalan Belanda dan bangunannya pun bangunan Belanda. Ya, jadi bangunan Belanda tuh yang ini ya. Ini dia. Coba saya tunjukkan. Ini bangunan Belanda. Ya, semua ini bangunan Belanda. Saya kesini dulu Pak Among ya. Ya. Ini bangunan Belandanya sebagai tempat tinggal dari Frederick Julius Coyet dan juga sempat dibeli oleh Gubernur Jenderal Jacob Mosel dan tiang-tiangnya masih asli sih, ya. Dan ini juga bagus semuanya, ya. Jadi semua ini masih asli kan? Asli. Kalau ini semua bangunan masih asli. Dulunya arca itu diletakkan di mana sebelumnya? Di satu ruangan. Yang Hindu Buddha ada sebelah kanan sini. Tapi di sini? Iya. Kalau 5 Buddha ada di sini. Oh, 5 Buddha di sini? Ada di sini. Iya. Lantas kalau yang Hindu di sebelah... Hindu Buddha di sini. Masuk dari sini ada itu ruangan. sebelah kanan ya? Iya. Ya. Kalau yang di sebelah kiri tempat tinggalnya biksu. Biksu dan untuk ya? terima tamu. Ya, maksudnya sebelah kiri itu di ruangan ini apa? Iya, ini pintu ini. Pintu ini. Iya. Oh, keluar sana. Keluar, bisa tembus ke sana. Oh, jadi
arca yang 5 besar itu Ya, ada di Buddha sini. ada di tengah ini ya. Ya, Nah, terusnya yang Hindu di ruangan ya, sana. ruang itu sebelah kanan. Oh, di ruangan sini. Jadi bukan di ruang besar ini. Ini kita sebut apa, altar. Altar. Ya, jadi arca Buddha itu ada di altar. Sedangkan yang arca Hindu ini masuk di ruangan ini. Ini ruangannya itu ada arca Hindu. Sedangkan yang sebelah kiri atau kanan itu? Kiri, ini kiri. Kalau kita masuk Kiri ada itu sebelah buat kiri. biksu ya? Ya, biksu. Buat biksu ya. Terima tamu atau tempat tinggalnya di sini. Sejak kapan arca itu dipindah? Sejak kapan dipindah? Waktu 2016. 2016. Kenapa dipindah? Karena ini kan ada perlu renovasi. Oh gitu ya. Ya, karena atas-atasnya udah cukup serius. Atas-atasnya udah keropos semua. Ya. Pak Among bisa tunjukkan ke saya nggak di mana lokasi yang sekarang arca itu? Bisa. Terawat. Terawat ya. Terawat. Itu nggak ada bantuan biaya dari manapun. Tidak ada. Ini saya diajak Pak Among masuk ke dalam. Ya, ini tempat museumnya 5 arca Buddha. Wah. Dulu yang ada di ruang utama, sekarang ditaruh di sini. Urutannya bagaimana nih? Urutannya ini masing-masing. Nah ini dia dari kebudayaan di cagar cagar budaya dari DKI. Ya. Ini yang membuatkan sejarahnya ini. Jadi Aksobia yang ini. Iya. Aksobia. Iya, Aksobia ini. Ini salah satu dari yang menjaga arah timur ya. Iya. Betul. Ya. Jadi ini cukup terawat. Ini asli seperti ini. Apa sudah di? Asli, ini asli. Ya jadi arca ini memang adalah arca yang asli. Sebelumnya itu ini dilapis oleh sesuatu lagi. Ya. Itu nanti lapisnya nanti Pak Among akan menceritakan semua itu kenapa setelah dilepas ini ternyata lebih bagus. Dan alasannya kenapa dilapis itu yang perlu kita ketahui pada saat itu atau sampai sekarang kenapa dilepas oleh Pak Among. Awalnya niat dilepas tuh sebenarnya untuk dia perbaiki karena ada yang pecah-pecah. Itu direnovasi lah. Tapi setelah dilihat itu tidak mungkin, nah ternyata dalamnya ada batu, jadi membuat kita penasaran. Kita ingin tahu lebih dalam lagi. Dan ini sudah dalam bentuk yang dilepas-lepas ya? Iya. Cuman tadinya mungkin nggak warna ini, jadi kita bikin warna hitam. Iya. Pakai cat batu. Ya ada cacat-cacat sedikit dari sini, cacat sedikit. Ya. Terus kayak itu ada cacat. Jadi ada cacatnya. Ya, di tangannya. Ini cacat-cacat ini ketika dilepas atau bagaimana? Enggak, memang dari awal. Dari awalnya Dari sudah awal. cacat ya? Iya, cuman waktu dibentuk dari bahan gipsum itu udah dibentuk. Oh iya. Oh ini dilapis oleh gipsum? Gipsum dan gipsum yang kayak semen putih itu. Terus langsung diperada. Itu kira-kira sejak kapan ini dilapis dengan gipsum? Nggak tahu juga ya? Nggak tahu. Jadi Pak Among kemarin sudah di gipsum? Iya. Termasuk ini ada putus, tak apa adanya karena kita waktu Nah dulu waktu dilepas itu tahunnya dilapisin gipsum itu dalamnya asli dari mana sebelumnya? itu waktu pecah di belakang bahkan udah ratusan tahun. Jadi pada pecah-pecah. Maksudnya mau ditambal sulam. Tapi yang kerjakan bilang tukang tidak mungkin bisa karena dari dalamnya sendiri udah tidak melekat. Iya. Nah dengan tidak ada melekat kita coba kupas dikit. Nah, setelah kupas kita yakin itu bukan semen, batu. Nah akhirnya kita minta mohon izin, apakah diizinkan?
Iya, iya. Gitu. Ini jadi 1, 2, tapi diurutnya dari sana ya? Iya, bisa. Dari Iya. sana 1, 2, 3, 4, 5. Iya. Ini kondisinya masih utuh, tetapi bawahnya asli nggak nih? Ini enggak. Enggak Ini ya? enggak. Dulu juga enggak. Yang asli hanya satu. Ini. Jadi ini yang asli. Ini ya? yang asli. Ini yang Sepotong asli. di sini Iya. ke bawah. Ini asli ya? Ini, Karena- ini. Yang ini. Ini kesini asli, karena Asli. ini masih Kalau ada. ini bikinan semua. Ya, masih ada Iya. ukirannya, sedangkan Iya, yang ini betul, nggak ada. Ini nggak ada. Ini Iya. udah palsu ya. Iya, kita Karena itu bikin udah duplikat, replikanya. ya, ya. Kalau ini apa nama? Tas B. Tas B Iya. atau aksam? Ya, Enggak, ini baru. baru ya. Iya, baru. Kita pakaikan. Mana lagi ya, Pak Among ya? Yang Hindu ada di atas. Ya, yang ini yang arca Buddha masih Ya, itu Buddha, ya. iya. Arca Hindunya kita Ada pakai. di atas. Ini kucing nggak bisa keluar dong. Bisa ntar keluar biar. Ya, saya diajak ke atas untuk melihat arca Hindu ya. Nah, ini 3. Oke Pak, naik Pak. Saya lepas sepatu ya. Ya boleh, nggak apa-apa, langsung aja. Nih. Dan inilah arca Hindu. Jumlahnya berapa Pak Among? Ini berapa ya? Kalau yang besar ada 6. 5. 5 yang besar. Yang Ini besar bukan. ada 5. Ada 5. Waduh, cakep-cakep ini. Sekarang yang dulu mau diduplikat itu Yang yang ini. mana? Yang ini semua. Oh, jadi Ini. yang besar-besar ini Iya. akan dibuat duplikatnya atau ada sindikat ya? Iya. Yang diduga sindikat ya, Ya, kita duga kita sindikat duga. akan menggandakan arca-arca ini, dan arca ini memang harusnya sudah terdaftar ya di Sudah terdaftar. Terakhir kita sudah daftar minta dari Dinas Kebudayaan DKI. Kebudayaan ya, ya. Dan arca-arca ini khusus yang Hindu Sembahyang karena dulu Hindu Buddha kan kita jadi satu. Kalau sekarang arca-arca ini nggak dipakai. Nggak Artinya dipakai, tapi kita museumkan. Artinya nggak dipakai itu tidak digunakan sebagai Buat tempat ibadah. Ya. Yang ibadah itu tadi Yang di yang itu. Buddha ya. Ya, kalau yang tadi 5 Buddha, kalau ada ceramah ada apa di ruangan situ. Ya. Terus kan arca Buddha itu masih dimanfaatkan untuk tempat ibadat. Iya. Ya. Tapi kenapa dipindahkan ke atas, bukannya di altar Enggak, saja? kalau Buddha ada di bawah. Ya, sekarang udah nggak ada di altar. Oh iya di bawah, karena ini di ruangan ini yang 5. Oh, yang bawah. Yang Tetapi nggak tetap dipuja. Tetap kalau ada yang datang kan itu Oh, kan itu dipuja tetap. ya. Iya. Itu kan masih kita masih ada umat, sebagian masih ada aliran Theravada. Iya. Sedangkan kita wihara ini Mahayana. Ini bisanya ada arca Ini Buddha. Yang ini suhu waktu masih suhu ketiga masih ada. Ini mereka beli di ujung jalan Surabaya. Oh, ini bukan bawaan dari Bukan. Gubernur Jenderal, bukan? Bukan. Tahun berapa tuh kira-kira waktu belinya? Tahun 2001. Tahun 2001. Jadi ini bukan bawaan dari Jacob Mosel, sedangkan bawaan dari Jacob Mosel ini yang di bawah ini. Iya. Nah, ini yang bawahan dari Jacob Iya, Mosel iya. semua nih.
terus sampai kemarin nih. Dan ini yang sangat menarik, inilah yang Arca 5 ini. Ini yang menjadi inceran daripada pencari atau pemburu harta karun ya. Jadi demikian kunjungan saya ke Wihara Budayana yang menyimpan begitu banyak arca yang berharga, dan ini disimpan oleh Gubernur Jenderal Yakob Mosel pertama kali di sini. Tetapi sebelumnya bangunan yang sekarang menjadi wihara ini adalah sebuah rumah tuan tanah yang dulunya milik Frederick Julius Mosel. Koyet. Frederick Julius Koyet. Koyet ya, itu sekitar tahun 1736. Dan tapi berkali-kali berganti, bahkan juga sempat juga dikuasai atau dibeli oleh Gubernur Jenderal Yakob Mosel. Tetapi Yakob Mosel sendiri sebenarnya tuh nggak lama tinggal di sini. Dia cuma hanya beberapa lama, tetapi akhirnya dijual lagi oleh kepada Kapiten Tionghoa dan akhirnya dikuasai oleh Chinese Rat.